Hai guys, semangat pagi. Peserta Body Fit Enjoy Class, perkenalkan saya Coach Henny. Hari ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang weight loss PS fat loss. Oke, sekarang kita akan kupas tuntas tentang apa itu weight loss dengan fat loss. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar turun berat badan apa turun lemak. Oke, jadi apakah sama antara weight loss dengan fat loss? Nah, teman-teman, weight loss dengan fat loss itu berbeda. Kalau weight loss itu adalah penurunan berat badan secara keseluruhan, tetapi kalau fat loss adalah penurunan lemak secara spesifik. Ada beberapa hal yang membedakan antara weight loss dengan fat loss. Nah, kalau weight loss, fokus yang dikurangi itu adalah berat badan secara keseluruhan, baik lemak, kemudian otot dan airnya juga bisa turun. Sedangkan kalau fat loss, spesifik yang turun adalah lemak tubuh saja. Nah, fokus dari weight loss itu adalah timbangan. Kalau fat loss, fokusnya adalah bentuk tubuh. Kemudian hasil akhir dari weight loss, penurunan berat badan secara keseluruhan, lemak tubuhnya menurun dan juga bisa diikuti dengan penurunan otot dan air. Kalau fat loss, yang turun adalah atau hasil akhirnya adalah lemak yang berlebih pada tubuh itu akan turun, berkurang, komposisi tubuhnya akan menjadi lebih baik. Itu. Jadi, banyak yang mempunyai keinginan untuk menjadi kurus, hanya sekedar kurus tanpa memperhatikan komposisi tubuhnya, sehingga itu dapat menyebabkan bobot atau berat badan naik kembali, bisa jadi melebihi dari berat badan sebelumnya. Jadi penurunan berat badan yang dalam waktu singkat, yang drastis, itu dapat menyebabkan berat badan kita naik, ya, karena terjadi penurunan massa otot sehingga metabolisme tubuh kita menurun dan tubuh memproduksi hormon yang bisa memicu, meningkatkan nafsu makan kita menjadi meningkat. Oke, jadi agar teman-teman bisa mampu memperoleh dan mempertahankan berat badan yang ideal, itu harus diiringi dengan proses perubahan gaya hidup yang lebih baik dan pola makan yang lebih baik. Jadi tubuh kita adalah refleksi dari apa yang kita makan sehari-hari dan bagaimana gaya hidup yang kita lakukan. Oke. Secara sederhana, ilustrasi tentang weight loss dengan fat loss. Kalau weight loss itu adalah penurunan berat badan secara keseluruhan, lemaknya turun, otot turun, air turun, sehingga berat badan mudah naik kembali. Kalau fat loss di sini adalah lemak yang berlebih turun, ototnya naik, airnya naik, sehingga komposisi tubuh kita menjadi lebih bagus dan berat badannya akan bisa dipertahankan. Oke. Kemudian kalau weight loss ini biasanya ya, kebanyakan itu dia makannya sedikit, olahraganya berlebih. Jadi yang ditimbulkan atau efek sampingnya, tubuh kita mengalami kelelahan, kemudian mengurangi kekuatan tubuh kita, daya tahan tubuh kita menurun sehingga kita juga menjadi gampang sakit. Nah, sedangkan kalau fat loss itu memperhatikan nutrisi yang seimbang, olahraganya teratur, sehingga efek sampingnya
tubuh kita menjadi lebih sehat, tubuh kita kekuatannya lebih bagus, daya tahan tubuh kita meningkat sehingga menurunkan resiko sakit. Jadi, teman-teman, yang disarankan atau kita rekomendasikan di sini adalah fat loss karena untuk kesehatan jangka panjang. Oke, teman-teman, ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan untuk mengurangi body fat atau mengurangi lemak tubuh dan bisa mendapatkan fat loss, lemak tubuh kita berkurang. Ada beberapa tips yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama yaitu diet seimbang. Ini merupakan pondasi dasar teman-teman untuk menurunkan lemak tubuh. Jadi kita fokus pada protein tanpa lemak, cukup serat, sayuran, buah-buahan, ya, dan kurangi atau hindari makanan yang mengandung kalori tinggi, makanan olahan, cemilan-cemilan manis, dan makanan-makanan yang karbohidratnya tinggi. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman adalah olahraga secara rutin, baik itu olahraga kardio maupun olahraga beban yang bertujuan untuk membakar kalori, meningkatkan massa otot, dan meningkatkan metabolisme tubuh kita sehingga lemak tubuh menurun. Yang ketiga, teman-teman itu adalah tetap menjaga porsi makan. Ya, bagaimana caranya menjaga porsi makan? Yaitu yang pertama, tetap makan dalam porsi yang kecil, ya, sesuai dengan kebutuhan kalorinya teman-teman, sesuai dengan angka ajaibnya teman-teman, itu ya. Kemudian teman-teman itu perhatikan jam-jam makan, jam-jam yang terasa lapar. Sehingga teman-teman bisa di sana mengurangi cemilan-cemilan yang tidak sehat diganti dengan cemilan-cemilan yang sehat. Kemudian teman-teman bisa mengurangi porsi makan itu dengan cara makannya berlahan, mengunyah secara perlahan, gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian tips yang keempat, teman-teman adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Ya, memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. 50% itu komposisinya adalah air. Jadi minimal teman-teman minumnya adalah 2-3 liter per hari, itu minimal. Jadi penuhi kebutuhan cairannya. Kemudian kurangi begadang. Ya, cukup tidur 7-9 jam per hari, karena begadang itu teman-teman selain tidak bagus untuk kesehatan, dia memicu meningkatkan hormon yang merangsang nafsu makan meningkat, gitu ya, menjadi lapar gitu. Jadi malam-malam kita pengen nyemil, ya, jadi bisa meningkatkan berat badan. Kemudian teman-teman itu adalah kelola stres, ya. Jadi stres itu memang ada yang bisa menurunkan berat badan, tapi ada juga yang malah meningkatkan nafsu makan. Jadi berat badannya semakin naik. Gimana caranya untuk mengelola stres? Teman-teman lakukan hal-hal yang menyenangkan, hobinya teman-teman, misalnya berenang, bersepeda, menari, bernyanyi, begitu ya. So, jadi beberapa tips itu teman-teman bisa lakukan untuk mendapatkan lemak tubuhnya menurun dan bisa melakukan fat loss. So, teman-teman, semuanya butuh proses, semuanya butuh perjuangan, karena sesuatu yang indah, sesuatu yang baik itu perlu perjuangan. Jadi hal-hal yang bisa kita rasakan, progres yang kita rasakan setelah mengalami fat loss itu luar biasa teman-teman. Yang pertama, kita bisa meningkatkan kepercayaan diri, kita lebih pede, lebih percaya diri, mendapatkan pujian dari orang terdekat, dari suami kita, dari pacar kita, dari teman kita, dari keluarga, ya. Kemudian baju lama bersemi kembali, artinya ukuran size bajunya dari yang double XL menjadi S, ya. Jadi kemudian yang paling penting lagi adalah
kebiasaan hidup sehat itu, pola hidup sehat itu menjadi habit, menjadi suatu kebiasaan. Badan menjadi lebih fit, ya. Kemudian lingkar tubuh kita menjadi berkurang, tubuh menjadi lebih ramping, gitu ya. Oke, jadi teman-teman, yang kita perjuangkan adalah kesehatan jangka panjang, tidak hanya fokus pada angka timbangan, tidak hanya untuk fokus dalam jangka waktu pendek, tetapi bagaimana kita bisa hidup sehat, bonusnya berat badan ideal. Oke? Semangat teman-teman untuk berjuang, semoga berhasil. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Bye.